Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pada kesempatan kali ini, Ibu mohon silahkan Ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberikan daftar hadir melalui kelas tim, silahkan kalian untuk absen di kelas tim M, yaitu menggunakan masker, kemudian sering-seringlah mencuci tangan, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Ya. Pada kesempatan kali ini, materi apa yang akan kita bahas, yaitu materi laporan perubahan ekuitas dan neraca. Ya, melalui materi laporan perubahan ekuitas dan neraca, harapan Ibu kalian pada sisi pengetahuan bisa atau mampu menganalisis laporan perubahan ekuitas dan neraca. Selanjutnya pada sisi keterampilan, nanti kalian mampu terkait dengan worksheet atau kertas kerja, masih ingat? Masih. Nah, dari kertas kerja, coba Ibu ingin bertanya, terdiri dari komponen apa saja akun yang terdapat pada neraca? Silahkan salah satu untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Saya, Bu. Ya, Samsul, silahkan Samsul. Kelompok yang ada di neraca terdiri dari aset lansar, aset tetap, hutang, dan modal. Ya, betul sekali ya. Yang lain semoga juga semuanya masih ingat ya bahwa worksheet atau kertas kerja inilah yang akan menjadi dasar bagi kita untuk membuat sebuah laporan perubahan ekuitas dan neraca. Mari kita simak bersama-sama terkait dengan apa itu laporan perubahan ekuitas dan neraca. Ya, sebelumnya ada 5 kegiatan yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Kegiatan yang pertama nanti Ibu akan memberikan sebuah materi atau pemaparan terkait dengan materi pokok kita, laporan perubahan ekuitas dan neraca. Kemudian pada fase yang kedua, Ibu akan membentuk kalian dalam sebuah kelompok dalam channel-channel yang ada di kelas tim ya. Nanti silahkan kalian untuk berdiskusi bersama. Yang ketiga, Ibu akan membimbing kalian apakah nanti dalam diskusi kelompok ada permasalahan ataupun mungkin sesuatu yang mau ditanyakan. Pada fase yang keempat, silahkan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dan yang kelompok lain bisa untuk bertanya. Dan pada fase yang terakhir, kita akan melaksanakan evaluasi. Ya, berupa evaluasi di quizzes dan evaluasi yang sudah Ibu diberikan pada assignment di kelas Teams. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, laporan perubahan ekuitas. Ekuitas itu adalah sebuah modal. Modal itu berubah dari modal awal, kemudian akan menjadi modal akhir. Apa saja yang mempengaruhi dan apa saja pengertian dari laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Ya, di mana komponen laporan perubahan ekuitas ini terdiri dari yang pertama adalah modal awal. Artinya adalah modal atau investasi awal yang dimiliki oleh sebuah pemilik perusahaan. Yang kedua ada kegiatan laba atau rugi. Jika laba maka akan menambah modal, tetapi sebaliknya jika rugi akan mengurangi modal. Dan selanjutnya ada pengambilan pribadi atau prive, yaitu pengambilan untuk kepentingan pribadi di luar dari kepentingan perusahaan. Dan yang terakhir ada modal akhir, yaitu modal awal ditambah laba atau dikurangi rugi dan prive. Jadi modal akhir ini terdiri dari komponen modal awal, komponen laba atau rugi, dan komponen pengambilan pribadi atau prive.
Untuk menghasilkan laporan perubahan ekuitas, maka kalian harus memahami rumus dasarnya. Berikut Ibu sajikan rumusnya, bahwa jika laba, maka untuk menghitung modal akhir, yaitu modal awal plus laba dikurangi prive. Tapi jika rugi, maka modal akhirnya yaitu modal awal dikurangi rugi dikurangi prive. Artinya posisi keuangan atau kalian biasanya menyebutnya adalah neraca, yaitu laporan keuangan yang disusun secara sistematis. Biasanya ada kelompok aktiva dan ada kelompok pasiva. Apa saja komponen-komponennya? Yang pertama adalah kelompok aset atau aktiva. Seperti yang tadi Samsul sebutkan, ada aset lancar dan ada aset tetap. Yang kedua terdiri dari kewajiban atau hutang. Biasanya terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Dan yang ketiga terdiri dari ekuitas atau modal. Modal yang dimasukkan di dalam laporan posisi keuangan adalah sebuah modal akhir yang diperoleh dari laporan perubahan ekuitas. Sehingga secara tidak langsung laporan posisi keuangan ini adalah kelanjutan dari ketika kita membuat laporan perubahan ekuitas. Rumusnya ada apa saja? Rumusnya ada. Di sini kalian bisa melihat laporan perubahan ekuitas dan laporan neraca. Silahkan nanti kalian bisa klik di link berikut yang sudah saya masukkan ke dalam link YouTube. Ya. Dengan perwakilan diskusi kalian, kemudian silahkan kelompok lain untuk bisa bertanya maupun memberikan tanggapannya. Silahkan untuk kelompok 1. Jadi, hasil diskusi dari kelompok 1 yaitu laporan perubahan ekuitas penjahit bumi untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2019, yaitu modal awal 70.000, laba 5.600, Prive Darwin 2.000, penambahan ekuitas 3.600 menjadi modal akhir 73.600. Silahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu laporan posisi keuangan dari penjahit bumi. Di sisi aktiva terdapat aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar Yang pertama, ketika kalian akan membuat laporan keuangan, maka tolong siapkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahannya terdiri dari apa saja? Terdiri dari lembar soal kertas kerja atau worksheet dan lembar kerja laporan perubahan ekuitas dan neraca. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis dan kalkulator. Langkah yang kedua, silahkan kalian analisis komponen mana yang masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas dan neraca berdasarkan akun-akun yang tersedia dalam worksheet atau kertas kerja. Langkah yang ketiga, kalau kalian sudah menganalisis, silahkan kalian susun semua akun yang sudah dianalisis beserta nominalnya dengan memperhatikan rumus penyusunan laporan perubahan ekuitas dan neraca. Langkah yang terakhir, ini yang paling mendebarkan, kalian harus mengecek hasilnya. Apakah Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, berdoa dalam hati, mulai. Manfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.